Gedang Radio Channel. Ya, harusnya berdua Gedang Radio Channel. Biar kayak K-pop. Ketemu lagi di Gedang Radio Channel. Ya. Bodoh amat ya. Kali ini ketemu dengan saya Rian. Saya Diki. Kami berdua adalah Siapa saya? Ya, hari ini memang cukup lelah buat kami berdua karena konten ini dibuat memang baru pada kelelahan, tapi demi netizen tidak memaksakan diri karena pada dasarnya dia senang dengan kamera. Hari ini kami tidak cover lagu, tidak juga penelusuran misi misteri. Belum apa gak ada? Kami mau bercerita pengalaman kami berdua. Tapi bukan soal hubungan kami berdua. Nggak usah ya. Nggak usah lah. Ya, jadi kami akan bercerita tetap pengalaman misteri, cerita apa? Kisah misteri, Kismis. Belum, ya. Pokoknya cerita ngeri aja lah. Yang kami alami berdua waktu kami mendaki atau naik ke Gunung Merbabu. Jadi itu kapan ya? Itu dia, gue baru menyebut bahwa sekarang ini tahun 2020. Sobat Radio sekalian, ini cerita tahun 2001 kan. Badan saya belum sebesar ini. Wah, badan saya tetap segini. Tetap segitu dia. Jadi tahun 2001 kami awal masuk Jogja sebagai mahasiswa baru. Dan seperti biasa, anak-anak mahasiswa baru itu yang kalau Diki sih dari Jakarta ya, kalau saya dari Sumatera. Begitu keluar dari rumah masuk Jogja bagaikan burung lepas dalam sangkar. Berpetualang, tidak jelas arah. Selama 6 bulan mesti begitu mahasiswa baru yang anak rantau. Nah, suatu ketika saya, Diki dan 3 kawan lainnya kemudian menetapkan rencana kita akan mendaki Gunung Merbabu lewat jalur Rokas. Nah, kenapa nih? Kenapa mau naik gunung? Alasan pertama adalah waktu itu kami lagi cerita dan pada sombong. Ya, sombong. Jadi 3 orang lainnya ini bercerita bahwa sebut saja Agung. Itu bukan sebut saja Agung ya. Inisial Agung namanya asli Agung. Kemudian Kadek. Satu lagi Danu. Kami ngobrol-ngobrol biasa, kemudian gue suka naik gunung nih waktu SMA, gue suka mendaki gunung nih. Kemudian akhirnya dari pembicaraan semi sombong itu sepakat orang 5 tambah kami berdua. Saya punya pengalaman naik gunung waktu SMA itu ya gunung kecil, bukit mungkin ya. Kalau Diki nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali. Cuman waktu itu penasaran, wah kayaknya dengan cerita-cerita seru juga nih kayaknya seru ya. Oke. Kemudian kami ke zaman itu, nggak tahu sekarang. Zaman itu banyak sekali penyewaan alat-alat alam bebas, ya contoh tenda, gitu ya. Outdoor gitu. Kemudian kami datang ke selatan kota Jogja, nyebut daerah nggak? Gak usah. Nah, sambil bertanya kepada pemilik rental alat outdoor, Mas, kalau mau naik gunung lewat mana ya? Nah, sekarang akhirnya saya mengerti, mungkin saat itu kami berlima datang dengan kondisi sombong atau tengil atau apapun itu yang kemudian menyebabkan jadi pemilik rental nih nggak suka kali lihat tingkah kita, dan akhirnya dia kasih tahu satu jalur namanya jalur Wokas. Kita ada yang pernah naik Gunung Jawa ya? Sama sekali. 5 orang ini baru masuk kota Jogja di tahun 2001, baru berapa bulan, dan tidak ada yang pernah naik gunung di Pulau Jawa. Sama sekali. Mungkin itu analisa saya pribadi. Dikasihlah jalur Wokas. Jadi jalur Wokas itu dari Jogja ke Magelang, dari Magelang kemudian naik
naik bus engkel elf gitu. Nah, sampailah nanti sebelum ke arah Kopeng. Sampailah sebelum di tengah perjalanan Kopeng itu ada namanya Wokas, daerah Wokas. Nah, dari situ udah mulai. Waktu itu kita sampai sore ya. Sampai Wokas tuh jalur Wokas pertama itu sore. Kemudian jam 4 jam 5 betul. Terus kami makan di warung yang kelak di kemudian hari di tahun 2019 saya pernah lewat jalur itu mau menuju Kopeng, naik mobil menuju Semarang, warung itu masih ada. Bayangkan, lu belum pernah lihat lagi ya? Gue udah lihat, warung itu masih ada, gila. Waktu itu kami kemudian makan, cari logistik, kemudian maghriban. Lepas maghrib sekitar jam 6:30 kami mulai perjalanan. Ingat, dari 5 orang ini nggak ada satupun yang pernah naik Gunung Merbabu. Tidak ada yang pernah naik gunung di Pulau Jawa dan atau apalagi Merbabu. Jadi polos-polosan. Singkat cerita, jalur Wokas ini ngelewatin perkebunan warga dan kampung ya. Kampung. Gak pernah nyampe. Tidak pernah nyampe. Lagi mas, tidak nanya. Setiap kita tanya sama keluarga, oh sebentar lagi puncak. Tapi nggak pernah. Kami bahkan merasa naik di kaki gunungnya aja belum ya. Sama sekali nggak ada. Jadi ngelewatin jalur yang pelan tapi masih itu menanjak. Ya. Saya sesuai dengan body saya waktu itu semapai, sterek dengan carrier yang sebesar badan juga. Nah, yang paling berat adalah bawaan bro satu ini. Tas lempan isinya 4 botol aqua 1,5 liter kosong. Wah, berat sekali kan. Dimulailah perjalanan itu. Kemudian gue ingat banget waktu itu kita mulai masuk gunungnya melewatin kebun warga ya. Mulai nih naik. Sampai sekarang kami nggak pernah lagi naik Gunung Merbabu dan kami nggak pernah lagi naik gunung kecuali 2 orang yang lain karena rada trauma waktu itu. Jadi suatu ketika sekitar jam 10 malam ini, bayangkan kami itu dari jam 6:30 sampai jam 10 malam itu baru di kaki Gunung Merbabu. Saya dan Agung itu melihat ada orang lewat menuju satu rumah. Ada rumah ternyata. Oh, ada rumah. Terus pasar udah malam ya? Udah malam, udah sekitar jam 10-an. Lah, saya inisiatif sama Agung waktu itu, lu nggak ikut ya, lu masih di barisan 3 orang. Kami langsung menuju ke rumah itu. Dengan assalamualaikum, alhamdulillahnya nih, puji syukurnya kami assalamualaikum nggak lain. Agung melambung muterin rumah itu sisi kanan, saya lewat sisi kiri. Dan kami temu di belakang, di tengah-tengah dengan pucat pasi. Kenapa? Ternyata itu adalah kuburan. Ya, kalau kata orang Jawa itu cungkup apa-apa gitu. Pokoknya intinya rumah. Tapi rumah itu cuma satu dan isinya kuburan. Saya sama Agung kemudian setelah sampai balik ke Jogja besoknya setelah pendakian, terus kami nanya, orang yang kami lihat masuk rumah itu siapa? Karena kedua-duanya sempat ngejer itu kan. Lo lihat nggak waktu itu? Enggak. Terus ketemu tengah-tengah, gong, saya bilang, makam, berbisik makam, balik. Gitu kami balik, kami punya tahu lah etika orang naik gunung itu kalau menemukan sesuatu yang kecil jangan diomongin gitu, apalagi sama rombongan. Gimana? Wah, kosong rumahnya. Kami beralasan itu, kemudian kami lagi melakukan pendakian. Nah, perlu diingat sobat Rojo sekalian, kami memang saya akui jumawa ya. Karena sering naik gunung ya. Iya. Karena ngerasa sering naik gunung sehingga perjalanan ini seperti diremehkan. Dan yang pasti begitu selesai dari kejadian rumah yang ternyata makam itu, kami tidak menemukan jalan sama sekali. Kabut udah. Betul, beberapa kali diam di tempat karena kabut sangat tebal. Kami akhirnya cuma bisa bergandengan tangan diam di tempat, gitu ya. Terus naik, tapi nggak tahu arah gitu. Jalan setapak pun mulai hilang gitu. Hingga akhirnya ngelihat jam sekitar jam 1 malam, tiba-tiba badai
Badai itu nggak cuma kabut, jadi tiba-tiba ada angin dan kabut. Dan akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di situ, buka dum, makan, kemudian kami tidur. Kita udah cek lapangannya kayaknya cocok untuk dum bisa gitu. Satu dum isi 5 orang. Ya. Udah pada ngecek lokasinya gitu. Bisa nih, bisa. Ayo kita buat dum sini. Aman. Nah, begitu masuk tenda sudah jadi, dum sudah jadi, kami makan. Badai nggak hilang juga, nggak hilang. Kemudian saya inisiatif, sebenarnya inisiatif itu melihat barang waktu itu Bro. Tapi ternyata saya lihat ada cawat atau celana dalam salah satu dari persoalannya, nggak usah disebut namanya, itu petangkringan di cagak depan dum. Memang dingin jadi basah dia merasa nyaman ya. Lu lihat juga kan cawat? Iya. Cuman gua nggak ngeh gitu. Iya tapi nggak ngeh gitu nggak. Oh itu juga boleh gitu. Nah langsung inisiatif saya waktu itu langsung saya ambil terus saya taruh ke dalam. Dan itulah percaya mulai reda terang. Cuma ada kegelapan malam gunung. Badai hilang. Dan terus kami tidur. Kita makan terus ngobrol tidur. Besok paginya begitu bangun, ternyata dum kami itu jaraknya cuma 1 jengkal dari jurang. Itu kalau ada yang tidurnya nggak beres guling ya. Guling semua. Kalau contoh kayak gue dulu nih tidur di rumah tuh guling-guling bro. Bisa di titik A bisa di titik C gitu. Ya sama aku juga. Nah kejadian waktu itu kalau sampai ada salah satu dari kami berlima itu ada yang tidur seperti itu dan dia rusuh dapat guling. Waktu itu saya sempat kaget dan mengucap astagfirullah sebenarnya. Berarti nyawa kami cuma 1 jengkal dari jurang ya. Padahal sebelumnya diperiksa pas malam itu aman. Lapangan luas. Setelah itu naik, mulai perjalanan naik, kami beres-beres tetap perjalanan naik. Kami nggak usah diomong lah, banyak jalur-jalur yang hampir tegak. Jalur patah hati, entah jalur apa, bayangkan kami tidak pernah tahu informasi terkait pendakian Gunung Merbau sama sekali. Dan tahun 2001 kan sudah ada internet kawan-kawan, sobat Rojo sekalian, tapi tidak sekarang betul. Dulu handphone aja masih itu ya, kita jadi desa, jadi handphonenya nggak begitu baik gitu. No. Waktu itu jarang ada yang punya handphone. Iya, jarang. Iya. Ya, tahun itu. Dan beli pulsanya pun masih cuma ada 100 atau sekian gitu. 50 sama 100. Singkat cerita, kami mulai menemukan jalur lagi. Kami jalur setapak yang ada pipa-pipa. Kami ikuti pipa-pipa air gitu. Ketemu beberapa orang, nggak tahu pemburu, peladang, petani atau apapun namanya. Sekitar 3 orang. Ya, senyum sapa di gunung. Alhamdulillah kami lakukan Pak, daerah Langkung atau Pengungsi, Kepala Lewat. Nggih. Kami yakinkan itu manusia. Pasti manusia. Lah kemudian kami menemukan flying camp atau camp 1 saya nggak tahu sekarang. Ada tempat air ya, penampungan air ya, Kemudian seperti ya rapi lah hutan gitu, tapi rapi gitu. Nah, kami sepakat untuk gelar gedung lagi bermalam di sana. Terus kami mulai makan. Perlu diketahui dari titik kami bermalam pertama sampai ke itu ada setengah hari ya bro. Kurang lebih setengah hari. Jelang sore kami nyampe ke sana itu. Monyetnya banyak. Jelang sore monyet hilang sama sekali nggak ada. Kemudian disepakatilah bahwa 3 orang Agung, Kadek dan Danu waktu itu memaksa untuk naik karena mereka pengen merasakan sensasi muncak. Saat itu juga saya terpaksa harus tinggal bersama Diki di camp. Di pos berapa saya nggak tahu. Karena dia udah nyerah. Dan itu kenapa malam itu juga mereka naik, karena memang target kita kan besok pulang. Karena logistik juga, masalah logistik kita juga nggak siap gitu. Kurang persiapan mungkin ya. Akhirnya disepakatilah sekitar jam 4 mereka kemudian berusaha puncak.
berusaha mencari, saya tinggal. Sudah mulai gelap, kami berdua memilih untuk makan dulu nggak bro, nggak usah gitu ya, tidur dulu gitu. Kami tidur berdua. Rencana hati saya bilang sama Diki, bro nanti kalau bangun kita makan malam. Oke siap. Mereka naik tuh udah disiapin apa? Lu udah siap ya, ada mie apa segala macam udah. Rokok. Oke siap ya. Kalian juga bawa gitu. Dan mereka ini membawa hanya logistik dalam satu tas kecil gitu, tas daypack. Karena merasa puncak dekat waktu itu. Dah kami tidur. Begitu bangun tidur, gelap gulita, kami tentu mencari alat penerangan dong. Dan jreng-jreng tidak ada satupun dari kami berdua yang tinggal di camp itu yang punya korek di bawah mereka semua. Di bawah semua sama 3 orang. Waduh. Jadi kami tidak punya korek dalam kegelapan total. Akhirnya sekarang kita ada center waktu itu ya. Ada satu. Iya tapi udah redup apa masalahnya? Iya udah redup. Cuma kan kita mikirnya yang penting waktu itu bisa bakar karena ada kopi, instan, ada susu, ada mie. Dan untung itu pun kita nggak tahu kalau kita punya headline waktu itu kan. Iya. Nah begitu kita cari-cari ngacak-ngacak, oh ketemu juga. Ada. Ya ini ada gitu. Akhirnya ada penerangan yang redup banget karena sudah mulai mau habis. Nah terus kemudian kami, sudahlah bilang kalau gitu kita makan ramuan Indomie aja. Nah, kami sepakat makan berdua, lampu dimatikan. Kami makan dan di sanalah kami mendengar gamelan Jawa, musik gamelan Jawa. Deng deng klak, deng 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 klak. Oh, saya masih ingat. Itu kami kaget tapi senang. Wah berarti kampung deket kali ya? Apa ada orang atau pemburuan yang kemarin? Kami berdua keluar. Radio mungkin. Kami berdua keluar dari tenda dum, terus mencari. Saya ingat betul karena saya pegang headline waktu itu, kalau nggak Diki teriak dalam mencari itu, nggak tahu saya ngerti kenapa. Ternyata saya itu hampir bablas ke jurang. Terus mundur dan sadar, bro, kita itu setengah hari lebih bahkan pakai minum. Dan ingat gak teorinya Negro bahwa gelombang suara itu memantul yang padahal tempatnya jauh kemudian bisa sampai ke atas gunung. Di sana lah ini saya pergi lagi, kami berdua lari terbirit-birit ke dalam tenda. Gamelan Jawa masih terus jualan. Kalau pemburu pasti nggak ada ya waktu itu ya saat itu ya. No. Karena center juga biasanya kan kelihatan ada center orang itu. Atau ada unggun gitu ya. Ini nggak ada. Ketakutan ya maksudnya. Ketakutan akhirnya kemudian kami memilih ayo tidur aja tinggal baca doa kemudian kami tidur. Kami terbangun entah jam berapa, pasti tengah malam dibangunkan oleh 3 orang kawan kami. Mereka mukanya udah. Saya yakin sekali waktu itu melihat mata mereka kelihatan sebab seperti orang baru nangis dan tidak banyak tanya. Lalu kalian gawakan, bagaimana nih koreknya? Yang heboh cuma kami berdua. Kalau saat itu malam ini Agung, Danu dan Kadek makan biasa, dia banyak diem. Yang paling ceria waktu itu sebenarnya orangnya secara karakter orang yang paling ramai dan paling ceria itu Danu ya. Tapi saat itu dia banyak tingkah. Makan, minum kopi, langsung aja tidur 3. Kami rada heran, tapi ya sudahlah karena kami juga lapar. Nah, tidur juga. Di hari itulah saya tidak pernah saya lupakan seumur hidup. Saya mengalami kepanasan yang amat sangat. Awalnya dingin yang amat sangat. Saya pakai semua baju-baju kering, celana kering, kemudian kaos kaki saya pakai. Makin lama makin panas gitu. Dari dingin menggigil, saya mungkin mengalami hipotermia. Nah, kemudian saya mengambil inisiatif. Untungnya waktu itu saya berpikir 4 orang samping saya itu nggak ada yang bangun. Terus saya bangunin Diki. Apa yang saya lakukan? Saya minta Diki tidur di badan saya. Jadi saya tidur, Diki di atas. Bobok tuh.
Dan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, kemudian saya bisa tidur. Nggak tahu Diki, bisa tidur? Iya. Ya karena kondisi sudah lelah. Iya, bisa. Saya mulai hipotermia waktu itu, mungkin itu yang dinamakan hipotermia, tapi yang pasti, wah, nggak langsung. Nah, kemudian besok paginya kami makan, kemudian langsung ikut. Perbedaan sikap mereka bertiga sudah sangat terasa waktu itu. Sangat terasa karena tiba-tiba dari yang ceria, dari naik tiba-tiba sampai jalan puncaknya masih ceria. Saya berpikir waktu itu mungkin capek ya semua, mungkin capek. Nah, terus perjalanan pulang, memang kalau setiap perjalanan itu pergi itu pasti lebih lama dibanding pulang ya. Dan kemudian sampailah kami di kos-kosan, alhamdulillah, dan di sana kami bercerita, saling bercerita. Kalau bercerita sama saya, sama Niki, sama yang seperti yang saya ceritakan sama sobat radio sekalian. Kalau cerita dari mereka bertiga, mereka 5 jam tersesat ya. Tersesat. Diputerin apa gimana? Ya. Gimana bahasanya? Jadi mereka memang meninggalkan satu jejak di rumput itu, bungkus mie instan diikatkan di rumput. Selama 5 jam mereka puluhan kali kembali ke tempat yang sama. Kemudian mereka menangis, pasrah dan berdoa. Anda tahu yang terjadi? Ternyata jarak jalan turun itu tidak ada 1 meter dari rumput. Dari rumput yang diikat. Kemudian dalam perjalanan itu, disesatkan itu, disitulah Danu, Agung, saya nggak tahu Kadek waktu itu cuma lebih banyak dia melihat. Ya begitulah, ada Mbak Kun, ada Babang Gen-gen, ada suku suara tidak jelas. Tapi yang pasti waktu itu ternyata Danu melihat ada sosok Sukus tadi di samping kami berdua saat dia pulang turun dari puncak itu. Makanya dia segera pengen cepat-cepat tidur gitu. Di perjalanan pun Danu ternyata melihat bahwa kami diikuti sosok-sosok kayak kurcaci. Nggak tahu bentuknya apa, nggak ngerti. Tapi pasti katanya kecil-kecil cuma bertanding gitu. Sehingga makanya dia banyak diam gitu. Setiap istirahat dia nggak jenak, dia pasti selalu ngajar. Nah, akhirnya ya itulah. Kalau Agung sama melihat ada sosok-sosok putih kayak gitu, tapi nggak seheboh Danu. Makanya itu kenapa Danu kemudian menjadi orang yang sangat pendiam, karena dia melihat sampai pulang. Artinya sampai perjalanan pulang pendakian turun gunung itu. Kapok. Sampai sekarang masih. Dan apa ternyata yang kita dengar itu gamelan Jawa itu? Ternyata pasal setan merbabu. Kami sangat bersyukur pada Tuhan, kami tidak pernah terseret ke dalamnya. Kalaupun ternyata itu pasal setan merbabu ya, apa namanya sobat radio sekalian, kami tidak tahu. Dan kami bukan orang-orang yang punya kemampuan supranatural. Kami ini hanya orang-orang apes. Tapi kalau kita tanya-tanya atau googling, ya pengalaman yang kami lalui itu pasal setan sih katanya. Itu pasal setan. Jadi kurang lebih begitu, sobat rojo sekalian. Mungkin nggak ngeri ya, nggak sangat, tapi buat kami membekas sehingga sampai sekarang kami kemudian bergandengan tangan. Maksudnya tetap berteman, tapi gak ada hubungannya itu. Ngomong sih gua. Jadi itulah kira-kira. Terima kasih sudah nonton cerita tidak jelas ini. Mohon maaf kalau tidak ngeri, tapi buat kami ngeri loh. Iya, buat kami shock. Sampai sekarang masih diajak gunung ayo. Aduh. Mending main ke mall dah. Iya, kalau nggak sekarang ke warnet. Iya. Baik, terima kasih sobat rojo. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen dulu bro. Komen, share, dan yang utama adalah subscribe. Karena apa? Kalau kamu cuma nonton tanpa subscribe, channel ini nggak maju. Nggak maju ya.
Gitu ya. Terima kasih banyak sobat teman sekalian. Bye.